Sahabat Berlian, berbagi kemuliaan Ramadan hanya di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas apapun di dunia ini. Kemudian salawat dan salam mari pula kita persembahkan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menuntun kita dengan berbagai macam hadisnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Berlian dimanapun kita berada, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Berlian dimanapun berada, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini di setiap tahunnya, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kami sampaikan tadi. Idealnya, setiap ibadah yang kita lakukan itu berujung pada perubahan-perubahan yang lebih baik, baik untuk diri kita maupun pada lingkungan. Tujuan akhir dari sebuah ibadah yang kita lakukan itu adalah bermuara pada perubahan-perubahan kita menjadi lebih baik. Bahkan baru bisa kita sampai kepada taraf itu apabila kita melakukan ibadah kepada Allah itu penuh dengan niat yang ikhlas dan iman yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dengan landasan iman ini, maka membuat seseorang itu melaksanakan ibadahnya penuh dengan semangat, penuh dengan keikhlasan, dan bisa melakukan segala ibadah itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana petunjuk dari Rasulullah SAW. Sahabat Berlian dimanapun berada, idealnya apapun ibadah yang kita lakukan, apalagi ibadah puasa ini, harus sudah mampu kita lakukan secara mandiri. Artinya, ibadah puasa ini kan bukan hanya tahun ini baru kita lakukan. Kita mungkin ada sebagian kita sudah melakukan berpuluh-puluh kali. Kalau usia kita melaksanakan ibadah puasa itu pertama sekali pada umur 15 tahun, tentu orang yang berumur 60 tahun itu sudah puluhan kali melaksanakannya. Nah, idealnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini yang sudah puluhan kali itu, harusnya kita sudah melakukannya secara mandiri. Artinya, semua yang berkaitan dengan ibadah puasa ini, apakah syarat dan rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan lain sebagainya itu sudah kita punyai. Artinya, kita sudah berbekal, sudah mencari tahu, sudah berpunya ilmu tentang itu. Sehingga ibadah puasa yang kita lakukan ini betul-betul bisa membawa kita pada level takwa itu. Pemirsa Berlian yang dirahmati Allah, walaupun ibadah puasa ini merupakan ibadah mandiri yang seharusnya kita lakukan sendiri, sudah kita punya bekal dan kita akan mampu nanti mempertanggungjawabkan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun karena kita mempunyai hawa nafsu, terkadang juga lingkungan kita tidak baik-baik saja. Ditambah lagi dengan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, fluktuasi iman. Kita kadang-kadang iman ini turun, kadang-kadang ini naik. Nah, sehingga untuk melaksanakan ibadah puasa ini kita perlu support, perlu bimbingan, perlu arahan, perlu bantuan dari pihak lain. Jadi tidak mungkin kita melakukannya sendiri. Nah, support-support ini yang seharusnya, yang idealnya selalu diberikan, sehingga siapapun yang melakukan ibadah ini sesuai dengan aturan, tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, support-support itu bisa saja kita dapatkan dari teman.
Nah, kita di dalam hal ini, apalagi di dalam ibadah puasa, kita tuh harus mencari teman yang betul-betul juga berpuasa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Rasulullah mengatakan, seseorang itu dilihat akhlaknya dari akhlak temannya, ibadahnya itu dari ibadah temannya. Dan teman yang baik itulah yang bisa mengantar dia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ibadah puasa ini, kita harus mencari teman yang sama-sama puasa, teman yang memang membawa kita kepada kebaikan. Karena tidak semua teman itu membawa kita, mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik. Apabila kita salah-salah dalam memilih teman, maka pasti akibatnya juga akan menjadi tidak baik. Puasa bisa saja menjadi rusak, orang-orang bisa juga membatalkan puasanya atau terpengaruh untuk melakukan sesuatu yang menghilangkan nilai-nilai pahala puasa. Oleh karena itu, anjuran Rasulullah ini dalam mencari teman betul-betul kita laksanakan di dalam bulan puasa ini. Teman-teman yang mengajak kita mungkin selalu beriktikaf, selalu melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan mengisi hari-hari puasa itu dengan amalan-amalan yang dibutuhkan oleh diri kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Yang kedua, itu keluarga juga mempengaruhi. Support dari keluarga, dari orang tua itu sangat penting. Anak-anak itu idealnya di dalam sebuah rumah tangga itu ada kurikulum sebenarnya di dalam rumah tangga ini. Mungkin selama ini kita melakukan, orang tua mungkin ibadahnya sendiri, ngajinya sendiri, kemudian melakukan bersedekah sendiri dan lain sebagainya. Nah, anak-anak mungkin tidak diarahkan seperti itu. Anak-anak mungkin sibuk dengan urusannya sendiri. Kalau dia memang mau beribadah, ya beribadah sendiri. Jadi tidak ada kurikulum di dalam sebuah rumah tangga. Nah, padahal Rasulullah menginginkan kita bagaimana seorang ayah selaku pemimpin di dalam rumah tangga itu menjaga anak-anak dan keturunan ini menjadi lebih baik. Sebagaimana Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi oleh karena itu, seperti ibunya misalnya tidak hanya banyak di dapur di dalam bulan puasa, tidak hanya main HP mungkin di dalam puasa, menyiapkan hal-hal yang berkaitan untuk berbuka puasa dan untuk sahur. Idealnya bukan hanya itu tugas seorang ibu. Ayah juga seorang ayah dalam rumah tangga juga tidak seharusnya hanya mencari nafkah. Jadi juga bagaimana ayah ini mungkin lebih banyak mengarahkan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan puasa, tentu membuat kurikulum. Mungkin seperti bagaimana dalam sebuah rumah tangga itu mengkhatamkan Al-Quran bersama. Kapan jadwalnya? Apakah setiap selesai sholat, atau selesai tarawih, atau selesai subuh, dan lain sebagainya. Bagaimana anak ini dibekali dengan uang-uang untuk bersedekah. Mungkin setiap safari tarawih atau safari subuh sudah disiapkan anaknya itu dengan uang untuk disedekahkan kepada calengan yang beredar atau kotak amal yang beredar di sebuah tempat ibadah atau di masjid itu. Nah, sehingga hal-hal yang seperti ini membawa pengaruh kepada anak-anaknya di masa depan ketika orang tua ini tidak ada lagi. Ada sebuah bekal yang ditinggalkan bagaimana anak-anak ini mengisi Ramadannya. Karena kita tahu semua bagaimana lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Anak-anak dengan aktivitas yang sudah terukur, yang dibuat oleh keluarganya, yang dibuat oleh orang tuanya akan patuh melaksanakan itu. Lalu bersama-sama melaksanakan berbagai aktivitas agama di dalam bulan Ramadan. Sehingga tidak lagi kita lihat orang tuanya ibadahnya sendiri, anak mau ibadah atau tidak, orang tua tidak ikut campur, tidak peduli dengan kondisi-kondisi anak seperti itu. Dan ini kan sangat membahayakan ke depan ketika anak-anak ini tidak dibekali dari sekarang bagaimana mereka mengisi hari-hari di dalam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, pemerintah juga harus punya support, harus bertanggung jawab dengan kondisi umat dalam melaksanakan ibadah puasa atau ibadah apapun. Pemerintah tidak bisa mengatakan ini kan ibadah mandiri,
ya masing-masing dilaksanakan sendiri. Kami tidak mungkinlah mengatur satu persatu. Nah, pemerintah tidak bisa berkata seperti itu. Pemerintah harus membuat regulasi, harus membuat aturan yang harus wajib dilaksanakan oleh warganya. Misal, adalah perbedaan di dalam Ramadan dengan tidak Ramadan. Harusnya begitu pemerintah membuat aturan. Jangan nanti masyarakat beralasan itu kan ibadah sunat tarawih. Lalu masyarakat lebih banyak mungkin di warung kopi. Atau mungkin warung-warung dibuka di dalam bulan Ramadan. Tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap pelaku-pelaku bisnis warung seperti ini. Idealnya ada sebuah tekanan dari pemerintah apabila mereka berjualan di dalam bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, membuka warungnya di dalam siang bulan Ramadan, itu ada tindakan, mungkin bisnisnya, izin usahanya itu dicabut, dan tidak diberikan izin kepada orang tersebut, bisa dilihat dari KTP-nya mungkin, dari NIK-nya selama 5 tahun ke depan, tidak boleh berbisnis, dan lain sebagainya. Ini mungkin peran-peran pemerintah di dalam bagaimana menjaga puasa warganya. Pemerintah tidak bisa mengatakan ibadah itu ibadah mandiri. Tapi bagaimana pemerintah ini mensupport, mengatur, membuat regulasi terhadap pelaksanaan ibadah puasa ini. Karena suatu saat nanti pemimpin-pemimpin itu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana dia memimpin, bagaimana mengarahkan warganya untuk menjalankan ibadah-ibadah dalam kehidupannya. Apalagi di dalam bulan Ramadan, ibadah yang penuh berkah, yang amalan-amalannya dilipat gandakan pahalanya. Jadi di sini pemerintah punya peran besar dalam mengatur, sehingga nanti mungkin selama ini juga kita lihat yang menjual takjil itu kadang-kadang jam 2, jam 3 sudah mulai. Masih siang, jam 2 siang, jam 3 siang sudah mulai membuka jualan. Nah, ini mungkin karena kosong regulasi di situ. Mungkin yang ada regulasi tidak boleh buka warung, tidak boleh buka warung di siang hari. Tapi bagaimana yang menjual takjil ini belum pada saatnya. Artinya dibuatlah sebuah aturan jualan takjil ini baru bisa dilakukan setelah salat asar. Nah, sehingga tidak ada upaya atau orang-orang yang ingin membatalkan puasa itu tidak punya fasilitas, artinya tidak punya makanan yang harus dimakan, sehingga dengan demikian mendidik mereka untuk sampai puasanya, sampai pada waktu berbuka. Nah, hal seperti ini apabila kerjasama semuanya dilakukan, maka ini akan ibadah umat kita, warga kita itu akan menjadi lebih baik, akan meningkat. Nah, begitu juga yang keempat itu peran masyarakat. Masyarakat harus berperan dalam menjaga pelaksanaan ibadah puasa ini. Apabila mungkin di suatu tempat atau di suatu lingkungan ada warga yang berbuka puasa mungkin di rumah-rumah kosong atau melakukan hal-hal yang tidak baik, berjudi dan lain sebagainya di dalam bulan puasa, maka warga wajib melaporkan kepada aparat desa dan aparat desa melaporkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan yang bisa mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat ini. Nah, apabila ini bisa berjalan dengan baik, maka ibadah puasa dari setiap warga kita akan bisa mengantarkan kita ini semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diharapkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kami sampaikan tadi. Dengan demikian, kita berharap pada kita semua, mari kita jaga puasa kita ini dengan baik, baik secara diri kita sendiri, keluarga kita, warga kita, lingkungan kita, sehingga kita ini benar-benar melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Sahabat berlian dimanapun berada, mudah-mudahan dengan informasi singkat ini bermanfaat untuk diri kami sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, terutama sahabat berlian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.